Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah, NIM 2220093. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hukum Kekekalan Aksi Reaksi Amal pada Quran Surat Al-Isra ayat 7. Yang artinya, jika kamu berbuat baik adalah kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka itu pun celaka untuk kamu sendiri. Maka jika datang pula janji akhir, niscaya akan masuk pula mereka memburukan muka-muka kamu, dan mereka akan masuk lagi ke masjid sebagaimana mereka masuki dia pertama kali, dan supaya mereka hancurkan kamu selagi mereka berkuasa sehancur-hancurnya. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 7 ini berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Dunia ini kan sifatnya hanya sementara, dan akhirat itu sifatnya kekal dan abadi. Maka dari itu kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Di antara perbuatan yang positif yaitu yang pertama, seperti melakukan amal soleh. Nah, pengertian dari amal soleh, amal itu apa sih? Amal itu menurut bahasa artinya perbuatan atau ketindakan, sedangkan soleh itu baik atau patut. Jadi amal soleh itu perbuatan yang baik yang memberikan manfaat pada diri sendiri di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Pada surat Al-Isra ini banyak sekali tafsirannya ya. Di antara tafsirannya yaitu yang pertama tafsir Al-Lubab. Ayat 7 ini sebenarnya itu mengingatkan kepada Bani Israel bahwa jika kamu berbuat baik, yakni taat serta mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu berarti kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Sedangkan kamu berbuat jahat, maka buahnya buat diri kamu sendiri juga. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa bila datang saat hukuman bagi kejahatan kedua orang yang mereka lakukan, Allah datangkan orang-orang menindas dan membunuh mereka sehingga menyuramkan wajah mereka akibat kesedihan dan penderitaan yang mereka atau keluarga mereka alami. Mereka yang menindas itu termasuk ke dalam masjid, yakni Bait Al-Maqdis, di mana tempat terdapat bangunan peribadatan yang diselesaikan bangunannya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka memasukinya sebagaimana musuh-musuh mereka yang memasukinya. Yang kedua yaitu tafsir Al-Azhar. Nah, jelasnya jaminan yang diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi lama-kelamaan janji-janji mereka dengan Tuhan satu demi satu mereka ingkari. Ayat-ayat Allah mereka tolak, nabi-nabi mereka bunuh tidak bersebab. Malahan ada yang terang-terangan mengaku, hati kami sudah tertutup gitu. Iman sejati sudah hilang, tinggal sedikit sekali lagi. Kemudian setelah Allah menunjukkan kekayaannya dengan memutingkan Maryam binti Imran, mereka tuduhlah Maryam dengan tuduhan hina. Dituduhnya Isa Al-Masih anak zina karena beliau dilahirkan Allah tidak atau tanpa ayah. Pada zamannya seorang Rasul Allah dan penghulu Baitul Maqdis, jadi saksi atas kesucian Maryam itu pun tidak mereka percayai. Akhirnya Isa Al-Masih diutus Allah untuk mengajak mereka kembali kepada agama yang benar, kembali kepada Taurat. Mereka tolak seluruh Al-Masih itu, bahkan sampai mereka fitnah beliau kepada penguasa Romawi. Mereka usulkan supaya Isa Al-Masih disalib sebagai orang jahat. Yang ketiga yaitu tafsir Jalalain. Kemudian kami katakan ahsantum, jika kalian berbuat baik dengan mengerjakan ketaatan, ahsantum li anfusikum, berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asantum, dan jika kalian berbuat jahat dengan menimbulkan kerusakan falha, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri.
sebagai pembalasan atas kejahatan kalian. Fa'idja wa'du, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang al-akhirah kedua, maka kami kembali mengutus mereka liyasujuhakum, untuk menyuramkan muka-muka kalian, untuk membuat kalian sedih karena terbunuh dan tertawan, hingga pengaruh kesedihan itu dapat terbaca dari roman muka kalian. Waliyadkhulul masjidah, dan mereka masuk ke dalam masjid, yakni Baitul Maqdis, untuk menghancurkannya. Kama dakhalauhu, sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya dan menghancurkannya. Awwala marratin waliyutabbaron, pada kali pertama dan untuk menghancurkan, untuk mengadakan pembinasaan ma'alu, terhadap apa saja yang mereka kuasai, yang dapat mereka kalahkan. Tajbiron, dengan menghancurkan habis-habisan, dengan pembinasaan yang sehabis-habisnya. Ternyata mereka melakukan kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu dengan membunuh Nabi Yahya. Maka Allah mengirimkan untuk membinasakan mereka Raja Buhtanasar. Raja Buhtanasar akhirnya membunuh ribuan orang dari kalangan mereka dan menahan anak cucu mereka serta memperorak-porakan Baitul Maqdis. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.